Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku pemrograman web yaitu bab 1 dengan judul Web Arsitektur dan Protokol Janggal. Yang pertama ada Evolution of the Web, dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evaluasi kapasitas manusia berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut dengan era read only web. Ada masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberi umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni, disimpan di server fisik, dan setiap kali ada perubahan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era World Wide Web atau Social Web. Teknologi seperti Ajax, Asynchronous, JavaScript, dan XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era ini lahirlah raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan distribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaborasi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki cacat arsitektural dan fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar dan big tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut dengan Red Word Owen Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku seperti angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language model atau LLM.
Aplikasi web model tidak hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur. Berkat teknologi Progressive Web Apps atau PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaksi yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan atau trust dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web atau AR atau VR mulai menuntut standar baru dan pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol lama sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data pasif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu tercipta dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pengalaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang berubah. 2. Ada network fundamental, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini klien, browser di laptop atau HP bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, data, dan koki logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarang masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayan API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan atau respons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol. Dengan fondasi utamanya adalah TCP dan IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu ke mana harus pergi di antara miliaran rumah di rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini. Baik itu versi IP 4
yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1 maupun IP/6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa ditemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang terkirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan di sini peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor unit pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengirim dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake, SYN, SYNX, dan X, untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Jika ada paket yang hilang arah di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut, retransmission, sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 14.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti https www.google.com search key google.com. Di sini DNS, Domain Name System, berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemah nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari change komputer lokal, lalu ke DNS resolver, biasanya milik ISP, hingga ke root server top level domain TLD server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun tampaknya kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan usable oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN, Content Delivery Network, diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna, meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik yang menggunakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data. Round trip antara klien dan server, semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya, intrusted environment, dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overheat, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos, dan tugas
kita membangun aplikasi yang tangguh, resilient, di atas infrastruktur yang rapuh. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot. 3. HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan atau request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu menyelesaikan pembayaran, sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebut ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna. Namun jika memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user, sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital: HTTP verb, kata kerja, URL, header, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verb seperti get mengambil data, post mengirim data baru, put mengambil data, dan delete menghapus data, memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, header berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, user agent, format data yang diterima, accept, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP respon yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2xxx seperti 200 OK berarti sukses, 300xx seperti 301 movement permanently berarti ada pengalihan, 4xxx seperti 404 not found berarti kesalahan ada di pihak klien, dan 5xxx seperti 500 internal server error berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status code ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi front-end bisa beraksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di back-end, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diminati, dimulai dari HTTP/1.1 atau 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking dalam HTTP 1.1. Browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. The waterfall effect ini ibaratkan antrian dari kasir supermarket yang buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu berjalan segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya beli permen ikut tertahan lama. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS pretest di masa lalu. HTTP 2 hadir sebagai
solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol yang banyak lajur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP 2 juga mengompresi header yang berulang-ulang dikirim, hypertext compression, dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta. Server pass. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC atau Quick UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain khusus untuk dunia web mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. 4. Ada browser rendering engine dari code ke pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi di milidetik antara kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah byte dan mengkonversinya menjadi karakter lalu menjadi token dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree atau dokumen object model. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang memiliki bentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks, HTML browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaiki secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSOM construction, CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat rendering blocking. Artinya, browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSSOM juga berbentuk pohon, tree struktur, karena sifat cascading atau menurun dari properti CSS di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display none di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar
tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat First Contentful Paint atau FCP terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan piksel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar perangkat, viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau manipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah atau jeng jika tidak dioptimalkan. Layer terakhir adalah Paint dan Composite, di mana browser akhirnya mengisi piksel-piksel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap Composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu dalam lapisan atau layer terpisah seperti layar Photoshop dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika ada elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut, sehingga developer memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis code yang efisien, misalnya dengan lebih memilih properti transform dan opacity. Untuk animasi, karena properti ini murah, tidak memicu proses layout ulang yang berat. Yang kelima ada Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir, kantor pos tetangga bisa membaca isi dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Solusinya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri di tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin tiga hal kerahasiaan. Data tidak bisa dibaca pihak lain, integritas data tidak diubah di tengah jalan, dan autentikasi memastikan kamu komunikasi dengan server yang asli, bukan server palsu atau phishing. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake.
sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Proses ini browser dan server saling menyepakati algoritma inskripsi cipher suite yang akan digunakan dalam server mengirimkan kartu identitas digital yang disebut sertifikasi SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini apakah masih berlaku, apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya. Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertulis "Your connection is not private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut sertifikat authority CA. Seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Clover. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya bahwa pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci private atau private key server bocor, maka keamanan inskripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut atau revoked. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps atau back-end engineer. Di era modern, browser-browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai non-secure di address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan server worker atau PWA bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, nice to have, melainkan prasyarat mutlak, must have. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Yang keenam, ada integritas keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam persepsi Islam, teknologi web menggabungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum min anas, hubungan antar manusia dan silaturahim sebagai TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya. Demi menjaga koneksivitas seorang muslim, jika diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, serta koneksivitas adalah kunci pertukaran manfaat masalah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah sarana untuk memfasilitas pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake, TCP, hingga struktur header HTTP mencerminkan konsep nizam keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah hukum alam yang presisi dan terukur, sama seperti web yang hancur atau chaos. Jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama, jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula
jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS dengan memverifikasi identitas server sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayyun verifikasi. Dalam surat Al-Jurat ayat 6, Allah memerintahkan kita meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak penuh dengan phishing dan agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar melalui validasi sertifikat digital dan adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan atau gharar. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas peran tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi tahrif. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penuaian amanah atau kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita, dan menjaga rahasia adalah kewajiban berat bagi seorang mukmin. Dan mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang HTTP biasa sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-ir, menjaga kehormatan, dan hifzu al-mal, menjaga harta. Oleh karena itu, setiap web arsitek muslim harus memandang keamanan cyber bukan sekedar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sesama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju ke HTTP 3 quick yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itkan, profesionalisme atau penyempurnaan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo. Jika ada cara yang lebih efisien melakukan sesuatu, Allah menciptakan hambanya apabila melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan, tekun dan sempurna. Upaya pada insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual dan untuk memudahkan urusan manusia. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanya wasilah alat, dan hukum pengguna bergantung pada maqasid tujuan dibaliknya. Sebuah pisau bisa digunakan memotong roti atau melukai orang. Begitu pula web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu, atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis dan atas platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan pengguna kepada kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Kita harus berniat menjadi setiap baris kode arsitektur yang kita rancang sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala kebaikan dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil, dan tidak mengeksploitasi keamanan pengguna. Ketujuh, kesimpulan. Peta mental arsitek web. Bab ini meruntuhkan ilusi bahwa web hanya sekedar layar yang
menyala. Kita telah membedakan anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dan mindset seorang web arsitek. 1. Evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 desentralisasi atau AI bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya memicu masa lalu. Latensi adalah musuh utama. Di balik layar, TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh, resilient di atasnya. 3. Ada protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman HTTP atau 1.1. Ibarat jalan satu jalur yang macet, hit offline, blocking. Sementara HTTP 2 dan HTTP 3 quick adalah jalan tol multitafsir, multiplexing yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset ke level aplikasi. 4. Rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering paths HTML, DOM, CSS, OM, render tree, layout, dan paint yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat pixel muncul di layar. Keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data, enkripsi, dan validitas identitas sertifikat. Sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web struktur data semantik. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.